Dewa kematian ini baru saja mendapatkan posisinya. Apalagi menyapa pria ini hanyalah penghinaan. Ternyata pria di depannya belum mati. Ini memalukan. Tinggal 3 menit lagi sebelum dia mati. Sampai dia terbakar sinar matahari. Tubuh kehilangan air dan mati. Lihat proses kematiannya. Dewa kematian duduk di peti harta karun di sebelahnya. Tunggu sampai dia mati. Tapi waktu tunggu terlalu lama. Sangat membosankan. Dia menundukkan kepalanya untuk membuka peti di sebelah mayat itu. Tapi tiba-tiba ditutup oleh pria yang tergeletak di tanah yang berpura-pura mati. Tangannya tersangkut membuat dewa kematian sangat marah. Dia muncul di belakang pria itu. Angkat dia ke samping dengan tangannya. Lalu buka peti. Sekarang pria tergeletak di tanah. Dia ingin mencegahnya. Hasilnya itu sia-sia saja. Sang dewa kematian mengambil 1 koin emas. Dia penasaran mengamatinya. Sekarang dia menemukan trik yang bagus. Ternyata saat dia melempar koin emas berkilauan ke air. Jangan katakan dia bermain sangat terampil. Dia sangat bersemangat. Ambil lebih banyak koin emas. Dan mulai heboh melemparnya ke air. Pria itu melihat ekspresinya. Tebak apa yang dia pikirkan. Sekarang ada ikan-ikan yang sangat indah berenang di laut. Dan dewa kematian memiliki tujuan hiburan baru. Dia melempar banyak koin emas. Keluarkan sekoin dan gantung di kawat. Ternyata dia mencoba memancing dengan koin emas. Setelah itu, dia melempar tali dan melemparkannya ke laut. Segera ikan terpancing. Tapi ikan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Segera seret dewa kematian ke laut. Mainkan permainan melayang di laut. Putar bola balik. Membuat sang pria muntah. Dewa kematian mengambil kesempatan untuk merebut papan itu. Ikan-ikan di laut berangsur-angsur menampakkan wujud aslinya. Tidak menyangka bentuknya seperti ini. Sekarang ikan aneh itu menuju pulau terpencil. Di momen penting itu, dewa kematian melepaskan talinya. Ikan aneh itu pun mengambil kesempatan untuk menyelam ke dasar laut. Tapi mereka menabrak batu di depan mereka. Sang pria juga terbang keluar ke sebuah warung minum. Lihat dir di depannya. Dia langsung bereaksi. Dia sudah menyelamatkan dirinya. Orang dewasa tidak punya pilihan. Bir dan uang, dia inginkan keduanya. Dan dewa kematian di sini pusing. Misinya tidak hanya gagal, juga tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tukang cukur ini menderita penyakit obsesif kompulsif. Lihat 1 bulu ketiak di kepala klien. Jadi dia memegang gunting. Dia potong kuncir kuda pelanggan dengan 1 klik. Tukang cukur tertegun. Dia buru-buru mengambil kuncir kuda. Dan cobanya di atas kepala sang pelanggan. Tapi itu langsung jatuh. Penata rambut langsung timbul ide. Dia cari lem dan menyemprotkannya ke ekor kudanya. Namun beberapa detik kemudian, rambut itu rontok. Sang tukang cukur menggunakan penjepit untuk memperbaikinya. Entah sampai detik mana, jepit rambut tiba-tiba keluar dan menempel di hidungnya. Si penata rambut marah. Dia menemukan penata rambut dan langsung. Yang mengejutkannya, penata rambut mengeluarkan asap hitam tebal. Dia tak sempat bereaksi. Si tukang cukur buru-buru mengambil pengering rambut untuk mengeringkan kuncir kudanya. Tanpa diduga, asapnya semakin banyak. Ia bergegas ke wastafel untuk rendamkannya di air. Siapa tahu, itu akan berubah menjadi sesuatu yang akan menyala. Dalam sekejap kuncir kuda itu terbakar menjadi abu. Tukang cukur mengira waktu ini sudah berakhir. Ketika dia hendak meminta maaf kepada gadis itu, dia lihat kuncir kuda itu bisa bergerak. Setelah beberapa saat ragu-ragu, sang tukang cukur mengubah ekor kuda menjadi bagian tengah. Lalu keluarkan cermin untuk dilihat gadis itu. Dia kira gadis itu akan marah. Tapi tak disangka gadis itu sangat puas. Konon bahwa jiwa berkultivasi selama 1000 tahun akan memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya di dunia. Kereta bawah tanah di depan ini adalah monster. Lihat di luarnya.
Kamu sama sekali tidak bisa mengenalinya sebagai monster. Begitu penumpang naik kereta, dia akan segera mengunci pintunya. Kemudian berkendara cepat di 800 meter. Tak menunggu reaksi pelanggan. Kelembaban yang kuat membuat semua orang jatuh ke tanah. Segera setelah itu, bagian dalam kompartemen kereta akan mengeluarkan zat asam sulfat. Gerakan sedikit saja akan membusukkan badan. Lebih menakutkan lagi adalah, semakin banyak yang protes, semakin kuat sifat korosif asam sulfat, yang membakar makhluk hidup menjadi kerangka kering dalam sekejap. Kalau kamu ingin membedah monster dan melarikan diri, monster akan mengeluarkan asam sulfat untuk menghentikannya. Sebenarnya, bahkan tanpa asam sulfat, kamu juga tidak berhasil keluar. Karena pada ketinggian 800 meter, kamu melompat turun. Kamu akan hancur berkeping-keping. Tapi pikirkan asam sulfat. Melompat dari sini bisa menjadi pilihan terakhir. Satu-satunya cara sebelum naik kereta adalah memotong garis di kereta. Jika berdarah, berarti kereta ini adalah monster. Tapi jangan khawatir, karena legenda ini berasal dari negara kepulauan.